Halo minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Sinta Indriani. Di sini rumahmu terbangun. Jika kamu klik video ini, kemungkinan besar ada satu kalimat yang muncul di layar teman-teman semua dalam pengumuman. Mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lolos. Tapi pada video kali ini aku tidak akan cuman bilang sabar ya doang. Di sini kita akan bahas langkah konkret seperti apa yang harus dilakukan dalam segi administratif, mental, dan juga strategi untuk masa depan jika SNBP, SNBT, bahkan mandiri juga pun semuanya gagal. Take a breath, you're not alone. Nah, langkah pertama aku mau bahas tentang self healing. Jadi perasaan kecewa dan juga bingung itu sebenarnya wajar aja. Jadi teman-teman jangan dipendam dan keluarkan aja. Jika perlu menangis saja, dan kecewa juga tidak apa-apa, itu manusiawi banget. Kalau bisa untuk menjaga mental kita tetap aman, kalau misalkan scroll IG ataupun TikTok tentang kelolosan itu membuat kita drop, lebih baik jauhi dulu yang namanya TikTok dan juga Instagram. Kalau perlu kita uninstall dulu. Namun kegalauan tersebut bisa diberikan waktu selama 3 hari dan habis itu berjanji untuk bangkit kembali. Selanjutnya, langkah yang kedua, setelah kita merenungi rasa kesedihan dan juga kecewaan, coba usahakan tenang terlebih dahulu. Setelah tenang, coba pikirkan secara realistis, secara realitanya. Tanya kepada diri sendiri 3 hal ini. Yang pertama, apakah jurusan itu sangat relevan dengan apa yang kita minati dan apakah kita mampu pada jurusan tersebut. Yang kedua, tanya kepada diri sendiri, apakah kesalahan yang kemarin-kemarin itu adalah kesalahan di kemampuan akademiknya atau kesalahan dalam memilih jurusan, strategi dalam pemilihan kampus. Atau yang terakhir, tanya kepada diri sendiri lebih ulang lagi, apakah finansial keluarganya itu kondisinya seperti apa. Teman-teman, selanjutnya ketika teman-teman sudah memikirkan 3 hal tersebut, muncul beberapa opsi yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama, jika memang jurusan ini yang sangat diimpi-impikan oleh teman-teman semuanya, yang pertama adalah pilihannya masuk ke perguruan tinggi swasta. Yang kedua, gap year apabila kesalahannya adalah kemampuan akademik ataupun strategi dalam memilih jurusan di kampus. Itu bisa diisi dengan gap year terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, bisa teman-teman pilih kedinasan. Coba kedinasan, banyak sekali sekolah-sekolah kedinasan yang tentunya menjamin masa depan teman-teman semuanya dalam bekerja. Setelah ada opsi bisa teman-teman pilih, aku mau jelasin kelebihan dan kekurangannya dalam 3 opsi tersebut. Yang pertama, jika teman-teman pilih yang perguruan tinggi swasta, itu kelebihannya adalah sarana dan prasarana di swasta itu lengkap. Meskipun tidak semuanya sama, namun tidak semua swasta itu jelek, dan ada salah satu perguruan tinggi swasta yang lebih baik justru daripada perguruan tinggi negeri, dan itu juga jurusannya sangat luas sekali. Namun di PTS ini kekurangannya itu adalah dalam biaya. Apakah kalau misalkan masuk ke opsi yang PTS ini, teman-teman semuanya siap dalam finansial biaya kuliahnya ataupun seperti apa. Namun jika misalkan keberatan, tenang aja, nanti juga di PTS juga ada beberapa beasiswa yang bisa teman-teman ikuti, dan usahakan dari sekarang memang mempersiapkan dan juga mencari info-info beasiswa yang dapat memudahkan kita dalam biaya kuliah. Yang kedua, jika teman-teman pilih opsi gap year, justru di sini aku berpengalaman dan aku memilih gap year di sini karena banyak sekali manfaat untuk para gap year. Perlu teman-teman ketahui dan ingat ya, jadi kalau gap year itu tidak selamanya buruk dan tidak boleh gengsi. Banyak sekali manfaat yang aku rasakan, banyak sekali pengalaman yang aku isi di gap year tersebut. Nah, kelebihannya adalah banyak waktu yang bisa teman-teman isi untuk belajar agar di UTBK tahun depan itu bisa lebih maksimal lagi. Juga banyak sekali waktu untuk mengasah pengalaman teman-teman semuanya. Namun di kekurangannya di gap year ini adalah banyak sekali tantangannya adalah mendisiplinkan diri agar tidak malas. Itu seperti apa? Karena kebanyakan kalau misalkan kita diberikan waktu yang cukup banyak, itu
kemungkinan besarnya banyak sekali godaan-godaan kita untuk bersantai dan berleha-leha, dan itu usahakan teman-teman semuanya selalu ingat tujuannya seperti kalau apa. Kedinasan, kalau teman-teman semuanya pilih yang opsi yang kedinasan, itu kelebihannya adalah memang banyak sekali kedinasan-kedinasan yang sudah dijamin kerjaannya. Jadi setelah lulus itu tidak usah mencari-cari lowongan kerja, bisa langsung disebar luaskan cara alokasi pekerjaannya itu seperti apa. Namun kekurangannya di sini adalah persaingan yang cukup banyak karena ada beberapa kedinasan yang dikatakan gratis ya, emang kebanyakan gratis dalam perkuliahannya. Namun kekurangannya adalah butuh persiapan yang cukup matang seperti fisiknya. Jadi banyak sekali sekolah kedinasan yang membutuhkan syarat-syarat dalam fisik. Itu perempuan laki-laki itu sama semuanya gitu. Jadi mulai dari sekarang diusahakan jaga kesehatan dan juga lihat informasi-informasi yang dibutuhkan kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke sekolah kedinasan. Dan ini kedinasan juga bermanfaat sekali karena sudah dijamin masa depannya sama negara gitu ya. Itu aja teman-teman semuanya yang bisa aku sampaikan terkait hal-hal yang konkret yang bisa teman-teman lakukan ketika gagal di semua seleksi. Namun teman-teman semuanya, gagal di usia 18 tahun ataupun 19 tahun itu bukanlah akhir dari segalanya. Namun itu adalah awal untuk kamu menuju kesuksesan. Banyak sekali orang-orang sukses yang jalannya itu memutar. Tidak hanya di gerbang PTN saja, namun ada jalan yang lain untuk menjemput kesuksesan itu. Dan kita semua memiliki startnya masing-masing dan juga jalannya masing-masing. So kamu tidak sendirian. Aku juga pernah mengalami hal itu. Aku mengalami kekecewaan, namun aku sadar bahwa itu semua bisa diubah dengan cara sudut pandang kita menjadi lebih baik. Teman-teman semuanya, alma mater itu cuman bungkus, isinya itu cuman kamu. Kalau kamu excellent, kamu tetap excellent. Jadi alma mater itu tidak menjamin kesuksesan kamu, namun yang menjamin kesuksesan itu adalah pikiran kamu dan juga diri kamu itu membawanya seperti apa. Oke, teman-teman semuanya, itu saja yang bisa aku sampaikan. Coba chat di kolom komentar, kamu rencananya mau mengambil apa, biar kita saling support dan aku dukung, serta teman-teman yang lainnya. Barangkali ada saran juga di teman-teman yang lainnya. Coba tulis di kolom komentar rencana kamu seperti apa ke depannya setelah menonton video ini. Itu saja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Aku berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton, salam sejahtera. Assalamualaikum.